Oke, baik. Di sini ada sebuah benda berbentuk lingkaran menyerupai roda berada pada bidang datar. Oke, di sini bidang datarnya ini kemudian ada anak tangga ya. Dan bola ini atau lingkaran ini akan dinaikkan ke anak tangga berikutnya. Ternyata roda ini berbentuk silinder dengan diameternya 0,8 dan masanya 10 kg. Nah, agar dia bisa naik tentunya harus ada gaya kan. Di sini diberikan gaya luar yang besarnya adalah F, kita nggak tahu berapa, supaya dia bisa naik ke anak tangga berikutnya. Gambarkan semua gaya-gaya yang berlaku pada sistem tersebut dan persamaan apa yang berlaku gitu ya. Nah, karena yang B di sini kita diminta untuk mencari gaya horizontal minimumnya, maka supaya kita bisa jalan sekali lewat, kita cari persamaan untuk A-nya adalah persamaan gaya. Nah, sebelumnya kita akan cari dahulu gaya-gaya apa saja yang berlaku di sini ya. Karena benda ini memiliki massa, maka tentunya dia punya gaya berat. Kemudian di sini ada gaya yang diberikan pada arah horizontal. Nah, ini ya. Dari pusatnya ini arah horizontalnya ke sana. Oke, ini adalah gaya-gaya yang bekerja yang dia ini dapat membuat benda ini berotasinya. Oke, yang bisa membuat benda ini berotasinya. Nah, untuk itu, karena dia tuh pas naik itu kan pastinya memutar atau berotasi, kita pasti akan mencarinya dengan menggunakan hukum Newton rotasi ya, hukum Newton tapi gayanya gaya rotasi atau tau, yaitu sigma tau sama dengan I omega ini ya. Jadi tau sendiri itu kan adalah F R dikali sin theta. Ini udah kakak jabarin. FR sin theta. Berarti kita butuh R-nya. R itu apa? R kecil di sini kakak simbolin itu adalah jarak ya. Jarak atau lengannya. Lengan dari gaya ke titik porosnya. Nah, kalau gayanya di sini, titik pusatnya di sini, maka R-nya itu adalah yang ini adalah RF kakak simbolinnya. Sedangkan kalau ini lihat, ini W-nya di sini kan dari titik ini sampai sini, ini porosnya. Kenapa porosnya di sini? Karena dia adalah titik tumpuan sebelum dia naik ke atas. Acuannya di sini, makanya titik porosnya. Maka jarak dari sini itu adalah R. R yang di sininya ya, tapi untuk W atau kakak simbolkan dengan RW. Oke, nah bagaimana kita mencari ini? Kita harus memisalkan. Coba dari kalau kakak tarik dari garis ini, itu adalah apa? Ini adalah kalau dari sini ke sini D, setengahnya adalah R. Ini kan setengahnya ya, makanya adalah R. Kalau di sini ada theta, kakak perbesar. Ini theta. Kemudian theta, ini R. Maka kalau kakak mau mencari bagian bawahnya ini, itu kan kakak proyeksiin ke sini ya. Atau W itu adalah R besar dikali cos theta. Nah, kalau kakak proyeksi ini ke sini, yang ke arah semu ya, maka kakak dapetin RF-nya itu adalah R dikali sin theta. Nah, kita udah dapet ini RF dan RW-nya. Nah, kemudian kita masukkan ya ke persamaan torsinya. Nah, karena di sini di B itu diminta gaya minimum atau gaya minimum agar dia bisa naik deh pokoknya. Itu berapa? Maka persamaan hukum Newton rotasinya ketika minimum itu berarti kan sigma gayanya sama dengan 0 kan? Atau nggak ada. Atau sorry, ini omega bukan, ini alfa ya, bukan omega. Nah, alfa ini di sini harus bernilai 0 supaya dia minimum. Oke, nah maka di sini sigma taunya itu sama dengan 0 ya, karena kita mencari gaya minimum atau gaya minimum itu terjadi ketika alfanya itu tidak ada atau tidak terjadi percepatan angularnya. Nah, gaya-gaya yang menyebabkan gerak rotasi apa saja? Tadi gayanya ini dan ini ya, setelah kita gambarkan di A. Nah, ada dua F ini kan ini porosnya di sini, berarti dia arah gerakannya begini ya. Begini tuh berarti searah dengan jarum jam. Searah kita anggap negatif F dikali RF. Kakak tulis segini dulu. Nah, terus yang W ini porosnya di sini, maka menariknya pasti begini ya, atau dengan kata lain begini. Itu berlawanan. Berlawanan ini kita anggap positif W dikali RW.
Nah, ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0, maka di sini F RF sama dengan W RW ya. Dengan masing-masing R itu adalah ini. F dikali RF-nya itu adalah R dikali sin theta sama dengan W-nya itu adalah RW-nya adalah R cos theta. Nah, ini kakak hati-hati, R itu jari-jari, sedangkan R kecil itu adalah jarak. Nah, nanti kita dapetin F-nya. Karena ini udah 0, maka ini F-nya udah F minimum. F minimumnya itu sama dengan W dikali cos theta dibagi sin theta. Nah, kita udah dapat nih persamaan gaya-gayanya ini, gambar gaya-gayanya yang ini, persamaan gayanya yang ini. Nah, yang di B itu kita diminta mencari berapa besar gaya minimumnya ketika H-nya atau jarak dari lantai ke tangga itu nilainya 20 cm. Oke, untuk itu kita perlu mencari nilai cos dan sin-nya ya kan. Nah, untuk mencari nilai cos dan sin kita membutuhkan permainan sudut. Oke. Jadi kalau misalkan nih dari sini ke sini itu D, dari sini ke sini itu adalah R, maka dari sini ke sini itu adalah apa? Ini dari sini ke sini kan H, dari sini ke sini itu adalah R, maka yang kecil ini adalah R min H ya. Jadi ini kakak tuliskan bagian sini, bagian ini adalah R min H. Oke. Kemudian di sini kakak akan mencari nilai sin dan cosnya. Jadi kita misalin, kalau ini R min H, ini R jari-jari, ini berapa? Ini kakak misalin X. Maka kalau kita mau mencari X ya, itu adalah akar dari apa? Ini R kecil, ini R kecil. Kalau mencari X itu adalah R kuadrat dikurangi R min H kuadrat, ya kan? Akar dari R kuadrat min, ini kita jabarin jadinya R kuadrat min RH 2RH plus H kuadrat ya, kayak gini. Oke, ini kalau kakak keluarin dari kurung jadinya R kuadrat min R kuadrat plus 2RH min H kuadrat. Ini sama ini akan menghilangkan, jadinya sisa 2RH min H kuadrat. Nah, ini adalah nilai X-nya. Oke, nilai yang bawah ini ya. Nah, kita mau mencari cos. Tetanya kan di sini ya. Cos adalah apa? Cos adalah demi sami, samping per miring. Atau sampingnya itu yaitu X. Cos theta itu berarti sampingnya itu adalah X, per miringnya adalah R. Atau sama dengan akar 2RH min H kuadrat per R. Oke, dapatlah ini cosnya. Sekarang kita cari sinnya. Sin demi depan per miring, depannya adalah R min H, miringnya adalah R. Oke, kita masukin ke persamaannya. Persamaannya itu adalah F min sama dengan W, F min itu sama dengan W dikali cos theta per sin theta, sama dengan W cos tetanya adalah akar dari 2RH min H kuadrat per sinnya itu per R, ini per R, ini per R min H per R, ini ya. Oke, karena ini sama-sama dibagi R, ini kita bagi seper R, jadinya persamaannya tinggal seperti ini. F min itu sama dengan apa nih? MG ya dikali 2RH min H kuadrat per R min H. Nah, ini kita masukin nilai-nilainya, itu M-nya 10, M-nya 10, R-nya itu adalah setengah D atau 0,4 ya berarti. Mana? 0,4
G-nya 10, terus dikali 2, R-nya itu adalah 0,4, H-nya adalah 0,2 karena 20 cm di soal. Kemudian dikurang H kuadrat 0,2 kuadrat dibagi R-nya adalah 0,4 dikurangi 0,2. Nah ini kalau kalian cari nilainya akan mendapatkan 447 Newton. Ini adalah F minimumnya untuk membuat si roda ini naik ke atas. Nah, cukup dari kakak untuk pembahasan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.